Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang soal dan pembahasan PTS genap matematika kelas 10. Baik, kita langsung saja pembahasan kita untuk nomor 1, perbandingan trigonometri jika sisi depan berbanding dengan sisi miring adalah. Pembahasannya, perbandingan trigonometri antara sisi-sisi pada segitiga siku didefinisikan sebagai berikut. Untuk sin atau sinus alfa itu perbandingannya sisi depan berbanding dengan sisi miring. Sedangkan cos alfa perbandingannya sisi samping berbanding dengan sisi miring. Kemudian tangen alfa sisi depan berbanding dengan sisi samping. Jadi perbandingannya sisi depan berbanding dengan sisi miring yaitu adalah sinus alfa. Ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 10, kemudian sisi depannya 6 dan sisi sampingnya 8. Kemudian sudut alfanya berada di sini. Ya, yang ditanyakan adalah perbandingan sin alfa adalah. Ya, kalau sin alfa itu perbandingannya depan berbanding miring. Ya, depan berbanding miring. Depannya 6, miringnya 10. Jadi perbandingannya adalah 6 berbanding 10. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal yang selanjutnya, nomor 3. Nilai dari sin 330 derajat adalah. Ini sudutnya 330 derajat, itu berarti berada di kuadran ke-4. Untuk kuadran 4, rumus sin itu adalah sin 360 derajat dikurang alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Ya, kenapa ada min? Karena di kuadran ke-4 nilai sinusnya adalah negatif. Ya, karena yang bernilai positif cuma cos. Nah, jika yang ditanyakan sin 330 derajat, maka kita pecah menjadi sin 360 dikurang berapa biar menjadi 330. Ya, berarti 360 dikurang 30. Ya, jadi sama dengan min sin. Nah, yang kita ambil belakangnya saja yang ini. Ya, kalau sininya 30 ya berarti min sin 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat itu sama dengan setengah atau 1/2, ya berarti nilainya menjadi min 1/2. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini mengubah titik koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Titik B dalam kurung 2,2 akar 3 jika diubah ke dalam koordinat kutub. Ya, titiknya adalah, untuk mengubah ke koordinat kutub maka kita harus mencari nilai R dan alfanya. Ya, karena koordinat kutub itu R, alfa atau jari-jari, sudut. Nah, jika diketahui titik koordinatnya di sini kartesius 2,2 akar 3, ya, karena ini kartesius berarti titiknya x, y. Ya, berarti x-nya 2, kemudian y-nya 2 akar 3. Yang pertama kita cari nilai R. R itu rumusnya sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Akar dari x-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah y-nya 2 akar 3 berarti 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 2 pangkat 2 4 ditambah 2 akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 12. Ya, karena 2 pangkat 2 4, akar 3 pangkat 2 sama dengan 3, akar 3 12. 12 tambah 4 sama dengan 16. Akar dari 16 sama dengan
4. Nilai R-nya sama dengan 4. Kemudian kita cari sudutnya. Untuk mencari sudut itu kita berpatokan pada tangan alfa sama dengan Y per X. Ya, tangan alfa sama dengan Y per X. Y-nya 2 akar 3 dibagi X-nya 2. Ya, tinggal kita coret angka 2-nya, sisa akar 3. Tangan alfa sama dengan akar 3. Nah, berarti kita cari di dalam tabel trigonometri tangan sudut berapakah yang hasilnya akar 3, yaitu 60 derajat. Ya, jadi alfanya atau sudutnya sama dengan 60 derajat. Nah, R-nya 4, kemudian alfanya 60 derajat, maka titiknya menjadi 4,60 derajat. Ya, jadi yang awalnya titik koordinat kartesiusnya 2,2 akar 3, jika diubah ke dalam koordinat kutub, maka titiknya menjadi 4,60 derajat. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini kebalikannya. Dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ya, titik D 8,30 derajat jika diubah ke dalam koordinat kartesius, titiknya adalah pembahasannya seperti ini. Jika diketahuinya titik D ini koordinat kutub 8,30 derajat, maka 8 ini adalah R, ya, karena R, alfa kan, R-nya sama dengan 8, kemudian alfa derajatnya sama dengan 30 derajat. Nah, karena kita mengubah ke koordinat kartesius, yaitu titiknya X, Y, maka kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Yang pertama, untuk mencari nilai X, rumusnya adalah R dikali cos alfa. R-nya sama dengan 8 dikali cos alfa. Cosnya 30, sini alfanya, berarti cos 30 derajat. 8 dikali cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Kalau kalian belum hafal, silahkan lihat di tabel trigonometri sudut istimewa. Tinggal dikalikan saja, 8 dikali 1 per 2 itu sama dengan 4. Ya, 4 dikali akar 3 berarti 4 akar 3. Nah, di sini nilai X-nya sudah dapat 4 akar 3. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Rumus untuk mencari nilai Y itu sama dengan R dikali sin alfa. Nah, perbedaannya sini cos, sini sin. R-nya 8 tetap dikali sin 30. Ya, sin 30, alfanya 30 berarti sin 30. Sin 30 itu nilainya setengah atau 1 per 2. Ya, tinggal kita kalikan dengan 8. 8 dikali 1 per 2 itu sama dengan 4. Ya, nilai X-nya 4 akar 3, kemudian nilai Y-nya 4. Maka titiknya menjadi 4 akar 3,4. Ya, yang awalnya titik koordinat kutubnya 8,30 derajat, jika diubah ke dalam koordinat kartesius, titiknya menjadi 4 akar 3,4. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.